Istri sih boleh istri, tapi istri tergantung suami. Anda boleh dablek bawa istri, pakai fasilitas bisnis, boleh bawa anak, boleh bawa ajudan, dan boleh bawa sekretaris pribadi. Keluar negeri dengan fasilitas kantor. Ini orang bahaya banget bagi bangsa dan negara. Tidak punya empati dalam penderitaan rakyat. Senang memamerkan hedonisme. Apalagi, ya istrinya, ada apa istrinya jadi karyawan di PT Pupuk Indonesia. Mudah-mudahan istrinya tidak bawa mafia pupuk. Untuk dapat kuota, dapat jatah di Pupuk Indonesia. Semua orang pemain mafia pupuk akan lobby istrinya. Halo sahabat muda Indonesia, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Kita kembali mengkritisi soal beredarnya informasi yang belakangan ini khususnya di platform X yang dulu Twitter, sekarang jadi platform X dia, yang memberitakan soal kunjungan luar negeri seorang pimpinan perusahaan BUMN yakni Dirut PT Pupuk Indonesia yang memboyong istri dan anaknya, tentu yang dipersoalkan adalah penggunaan fasilitas BUMN itu sendiri gitu ya. Di tengah Presiden Republik Indonesia mencanangkan efisiensi. Betul kejadiannya 2023, tetapi begitu ini naik, ini terkait dengan empati. Jadi tidak ada empati ke masyarakat yang lagi kesulitan, masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi segala macam. Ini terkait dengan empati. Saya telah menghadirkan lagi senior kita Bang Kisman Latumakulita untuk mengkulik hal ini secara lebih jauh. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita ketemu lagi untuk tetap mengawal tata kelola bernegara. Baik itu pemerintahan, BUMN, pemerintah daerah, BUMD. Tugas kita adalah mengoreksi dan mengingatkan mereka agar mengelola negara berdasarkan tujuan bernegara. Berdasarkan tujuan bernegara. Bang, setidaknya ada 3 poin yang saya kutip dari Twitter per hari ini. Yang pertama soal seorang direktur memboyong istri anaknya. Yang kedua, konon istrinya adalah juga pejabat atau pegawai di BUMN yang sama atau PT Pupuk Indonesia. Lalu berikutnya adalah ada edaran yang dibuat oleh Direktur SDM yang membolehkan untuk memboyong istri dan anak. Berarti ini kan dari dalam dibolehkan, Bang ya. Yang ketiga, lagi-lagi ini gaya flexing atau gaya yang up to date dari wanita-wanita kekinian, mestinya jadi contoh lah buat para istri-istri pejabat. Kebahagiaan apapun tidak perlu ditunjukkan ke medsos, karena ini tidak memiliki nilai empati untuk masyarakat kita yang sedang kesulitan. Bang, komentar Abang soal itu? Iya, istri sih boleh istri, tapi istri tergantung suami. Oke. Kalau suami membolehkan, semua boleh. Nah, terkait dengan penggunaan fasilitas PT Pupuk Indonesia, ini kalau 2003 di awal tahun pertama Rahmat Pribadi menjabat sebagai Dirut PT Pupuk Indonesia. Sebelumnya dia Dirut PT Pupuk Kaltim. Sebelum itu Petrokimia Gresik. Kali ini awal-awal. Artinya apa yang kita mau bilang di sini? Ada dan tidak ada regulasi yang melarang. Kan kalau penjelasan pejabat Sekper hari ini kan seakan-akan Pupuk Indonesia tuh taat dengan edaran yang dikeluarkan dan antara. Dan antara baru dibentuk. Pertanyaannya, kalau tidak ada dan antara, terus Anda boleh? Anda boleh sesuka hati. Kalau patokannya aturan. Dan antara kan baru ada setelah Pak Prabowo jadi presiden.
Pertanyaannya kalau tidak ada antara, terus Anda boleh. Anda boleh dablek bawa istri, pakai fasilitas bisnis, boleh bawa anak, boleh bawa ajudan, dan boleh bawa sekretaris pribadi. Keluar negeri dengan fasilitas kantor. Kalau itu benar, wah ini dablek, ini ngawur, ini abuse of power, ini orang yang tidak punya empati dengan penderitaan rakyat. Ini orang yang tidak punya empati dengan, ini orang bahaya banget bagi bangsa dan negara. Apalagi hari ini dia kelola belanja perusahaan 28 triliun. Bahaya Bapak Rosan, ini orang bahaya. Bapak Presiden, ini orang bahaya. Pak Doni Oskaria, ini orang bahaya. Tidak perlu ada regulasi yang melarang. Tanyakan kepada diri, layak tidak untuk saya membawa istri, saya membawa anak, saya membawa ajudan, saya membawa sekretaris pribadi. Tanya pada diri, layak tidak itu? Semua itu layak tidak saya gunakan? Kalau ini benar, waduh, ini orang bahaya banget untuk kelangsungan negara. Kalau dia menjadi jabatan lebih lagi bahaya banget. Karena potensi untuk menyalahgunakan jabatan itu besar banget. Potensi abuse of power itu besar banget. Cepat saya copot dia lah. Kalau ini walaupun ketahuan dari belakang, karena ini mental orang ini jangan heran. Kalau dugaan potensi pendapatan pupuk Indonesia 1,5 sampai 2 triliun itu tidak masuk kepada anak perusahaan. Ya jangan heran. Inilah karakter warna daripada selama 3 tahun ini, dan kalau 6 tahun dijumlahkan sekitar 5 sampai 6 triliun. Jangan heran itu. Inilah warna prototipe daripada Rahmat Pribadi. yang model begini musuh negara. Tidak layak gitu loh. Yang kayak begini tidak perlu ada regulasi yang mengatur, Bu. Rahmat Pribadi. Sadar sendiri aja bahwa ini tidak pantas, tidak layak. Kan ini urusan kantor, apa kaitannya dengan istri kau? Apa kaitannya dengan anak kau? Apa kaitannya dengan ajudan kau? Apa kaitannya dengan sekretaris pribadi kau gitu loh? Pak Sapri Samsudin saat menjabat Sekjen Kementerian Pertahanan atau Wakil Menteri Pertahanan, itu kalau liburan panjang itu, misalnya liburan tuh gini, liburnya tuh hari Kamis sampai Minggu. Biasanya hari Jumat itu ikut libur dulu gitu. Sehingga hari Rabu sore Pak Sapri itu berangkat pergi ke luar negeri. Salah satunya umrah. Umrah atau pergi ke luar negeri dalam keperluan apapun itu selalu tidak bawa ajudan, dan misalnya umrah semua diurus sendiri, check in sendiri, tidak boleh ini. Artinya tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak ada fasilitas negara satupun. Teman saya Mas Amin Anwar itu selalu mendampingi beliau, dan Pak Ali Idung itu tidak boleh. Jadi itu bisa aja gitu loh. Cuma karena Arab Saudi tetap tahu bahwa beliau adalah seorang jenderal aktif, maka mungkin pengamanan jarak jauh tetap dilakukan gitu loh. Tapi beliau tidak mau. Terus. Yang kedua, saya pernah cerita bahwa Pak Tanto itu saat menjadi Kapolri. Pak Sutanto. Ada orang berperkara. Berperkara itu, perkaranya dihentikan. Dihentikan bukan karena ditolong. Dihentikan itu karena memang tidak layak untuk diteruskan gitu loh. Lalu yang berperkara itu mengucapkan semacam terima kasih lah kepada Pak Tanto. Jumlahnya angkanya besar, fantastis.
ya puluhan miliar lah kalau di ini. Apa jawab Pak Tanto? Pertama, kamu tidak ada yang salah. Yang kedua, kalau ini saya seperti yang Anda mau ini, anak buah saya boleh melakukan 1000 kali. Minimal 100 kali. Sekali saya melakukan yang seperti ini, maka anak buah saya boleh melakukan 100 kali atau 1000 kali. Artinya beliau sadari betul Sadari betul. Ini tidak pantas. Teladan gitu kan? Tidak lantas, karena harus ada teladan. Iya. Atau Bang Abdullah Yamawa, senior kita. Oke. Selama menjabat penasihat KPK, beberapa kali turunkan istri di jalan. Jadi saat keluar dari rumah, itu mau menuju satu urusan yang terkesan pribadi. Oke. Kakak istri Bang Abdullah ikut di mobil. Begitu sampai sudah naik mobil, Bang Abdullah sadar bahwa ini mobil kantor. Tidak ada urusan istri harus naik mobil ini. Maka istrinya diturunkan di jalan. Iya. Istrinya disuruh turun di jalan, naik kendaraan umum. Itu. Karena tidak ada urgensinya, tidak ada pantasnya. Saya satu waktu ada senior lagi, Pak Ahmad Kamil, wakil ketua Mahkamah Agung di era Presiden SBY. Saya lagi dengan beliau di ruangannya, datang orang Astra, ajudannya lapor bahwa ada orang Astra ini menghadap. Tapi mintanya beliau berdua saja dengan orang Astra. Saya tidak. Tapi kata dia bilang nggak apa-apa. Ada Dekisman nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Beliau dengar juga tidak apa-apa karena tidak, saya dengan dia tidak terlalu banyak yang dirahasiakan. Kecuali putusan beliau rahasia. Tapi terus atau urusan yang memang negara punya gitu. Masuklah orang Astra. Jadi masalahnya itu orang Astra cerita itu pengadaan mobil, saya lupa tahunnya, tapi di era Pak SBY itu untuk seluruh ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, panitra sekretaris, pansek. Dulu sekretaris dan pansek melekat. Jadi kalau nggak salah satu pengadilan itu 3. Kali seluruh pengadilan negeri, kali seluruh pengadilan agama, provinsi, kali seluruh pengadilan tun, kali seluruh pengadilan militer, provinsi dan kabupaten kota. Totalnya pengadaan mobil kalau nggak salah sekitar 2.000 unit lebih, 2.500 begitu. Nah, dalam diskusi kami bertiga itu, dari Astra melaporkan bahwa dari setiap unit mobil itu sudah disisakan 5 juta per unit. Oleh Astra. Nah, yang 5 juta ini ditanya petunjuknya kali 2.000 lebih kalau nggak salah tuh, 2.500 ini mau diserahkan ke beliau gitu lah. Terus beliau jawabnya begini. Saya dengar, tanya pendapat saya bilang itu kan internal Mahkamah Agung, saya tidak boleh berpendapat gitu. Beliau berpendapat begini cara uang itu, ya benar 10 miliar lebih lah, 5 juta kali sekitar 2.500 mobil Innova waktu itu. Begini kata beliau, kan yang di Jawa itu kan bisa dikirim sama bisa diterima langsung di dealer Astra. Gitulah. Tapi yang di Irian, Kalimantan, Maluku dan Sulawesi gini aja deh. Jadi kalau yang di Papua itu harus ambil mobilnya ke Jakarta, maka pasti dia akan minta dari pencari perkara, ketua PN-nya. Ya kirim ke Papua ya 25 juta, 30 lah. Dia suruh pencari perkara untuk
Biaya itu. Biaya itu. Kini saja uang 5 juta itu kali 2.000 mobil lebih itu dianggap impas, tapi Astra yang langsung antar sampai depan pengadilan. Saya yang dengar itu saya bilang, oh bang, ini adik-adik kita, junior kita banyak yang lagi ambil S2 dan S3 dan dia bilang tidak boleh. Walaupun sekali saya melakukan yang kayak begituan, maka anak buah saya juga boleh melakukan gitu. Iya. Bahkan berkali-kali anak buah akan melakukan itu. Satu waktu beliau menangani perkara Pak Tommy Minata. Pak Tommy Minata itu tahu bahwa beliau ini sangat tidak suka dengan Pak Tommy Minata. Sehingga ketika perkara Pak Tommy Minata itu ditangani oleh beliau sebagai ketua majelis perdata, Pak Tommy Minata menghindar. Karena kalau melobi beliau, itu yang benar bisa berubah jadi salah. Bisa dikalahkan lah katanya. Ya, okay. Akhirnya Pak Tommy Minata udah lepas aja lah bagaimana putusan dari beliau. Hasil akhir Pak Tommy Minata menang. Bagaimana caranya untuk Pak Tommy Minata ini mau berterima kasih kepada beliau? Pak Ahmad Kamil, Wakil Ketua Mahkamah Agung. Beliau rupanya sering makan, Pak Tommy Minata tahu dari stafnya, sering makan sop buntut Bogor Cafe di Hotel Borobudur. Akhirnya disuruhlah anaknya Pak Tommy Minata itu mengantarkan sop buntut ke rumah beliau. 3-5 kali antar, Pak Ahmad Kamil kok panggil yang antar. Kok kamu tahu saya suka sop buntut? Kamu ini siapa? Baru anaknya Pak Tommy Minata cerita, Om, Eyang, maaf, kami tidak tahu harus keluarga berterima kasih apa kepada Om. Karena Om menangani perkara kami, sudah menang, dan kami tidak tahu bagaimana berterima kasih. Untuk itu, kami tahu bahwa Om suka sop buntut Bogor Cafe di Hotel Borobudur. Hanya kami bisanya cuma bisa ngasih ini sebagai bentuk terima kasih kami gitu. Dipanggil, ditanya, kamu siapa? Sebutlah namanya. Terus siapa orang tuamu? Bapak saya Pak Tommy Minata gitu. Begitu. Ini persoalan standar etika. Nah, yang dilakukan oleh Rahmat pribadi jauh dari standar etika sebagai seorang penyelenggara negara. Good corporate governance jauh sekali. Jauh sekali. Ini tidak pantas. Karena kalau dia boleh melakukan itu, ini kan belum ada Danantara punya regulasi ini. Betul. Maka seluruh karyawan Pupuk Indonesia itu 2024 boleh melakukan sebelum keluar regulasi ini. Karena boleh, bawa istri juga boleh dengan fasilitas kantor. Kalau nggak salah ada karyawan Pupuk Indonesia itu 2024 ada 10.000. Boleh dong, kenapa di RUT boleh? Minimal mereka tidak level bisnis, tapi levelnya adalah kelas ekonomi lah gitu loh. Bawa anak juga boleh, ya pasti karyawan level bawah tidak punya ajudan dan tidak punya sekretaris pribadi gitu loh. Tapi itu tidak boleh gitu loh. Itu balik kepada nurani. Jadi kalau ya dugaan tata kelola pupuk selama ini amburadul dan mafianya begitu kencang, itu nggak kaget. Karena terbentuk karakter yang kayak gitu. Karena karakter yang terbentuk dari hedonisme model ini juga, ya mau tak mau menggiring siapa itu ya di bea cukai, pejabat bea cukai Jogja yang pernah istrinya juga pamer pesta pora, atau ya istrinya Kaisang juga di atas pesawat jet pribadi gitu loh. Jadi nggak boleh kita model begini. Tanpa ada regulasi pun Rahmat tidak boleh, pribadi tidak boleh melakukan yang kayak beginian. Itu standar moral lah kita ya. Standar etik dan moral. Ini pertanda bahwa dia tidak punya standar moral. Dia punya standar etika tidak punya. Orang model begini mudah-mudahan tidak benar.
berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan tuh besar sekali. Berpotensi untuk melakukan abuse of power besar sekali. Jangan heran kalau ya sekarang ya, Menteri Arman sih katanya tertibkan, tapi sebelum ini kan amburadul. Ya Arman baru menjabat setelah Yassin Limpo jadi. Oh diganti betul. Iya. Betul, betul. Tapi kan sebelum ini artinya tata kelola yang dimulai dari Rahmat Pribadi mulai dengan amburadul gitu loh. Artinya Kacau. abang mau bilang apa yang terjadi hari ini atau apa yang terlihat oleh publik atas sikap dari Pak Rahmat Pribadi adalah cerminan dari perilaku dia dalam tata kelola perusahaan. perusahaan selama ini. Jadi jangan heran kalau publik meragukan Rahmat Pribadi sebagai dirut Pupuk Indonesia itu wajar. Oke. Saya pribadi ragu. Dan saya tidak ada urusan pribadi dengan dia. Urusan saya adalah urusan negara. Oke. Urusan saya adalah Pupuk Indonesia sebagai entitas publik. Pupuk publik. Indonesia sebagai entitas negara. Iya. Saya tidak ada urusan pribadi. Walaupun belum lama ini setelah kita podcast di sini ada orang yang mengaku-mengaku dari Pupuk Indonesia ya rada ancam-ancam saya. Iya, Ngapain harus campur-campur dengan Pupuk Indonesia apa segala macam gitu loh. Itu bukan perusahaan pribadi masalahnya. Saya bilang, saya jawab pada orang yang ancam-ancam saya itu. Saya tidak ada urusan pribadi dengan direksi maupun apa saja dari Pupuk Indonesia. Urusan saya adalah urusan negara. Oke. Urusan saya adalah urusan Pupuk Indonesia sebagai entitas publik. Kalau Pupuk Indonesia bukan entitas publik, bodoh amat, ngapain saya campur gitu. Iya. Tapi itu pun kalau merugikan orang banyak, saya juga keluar sebagai wartawan. Sebagai wartawan saya harus keluar mengatakan itu. Nah ini yang harus ke depan barangkali yang model begini banyak. Satu, tidak punya empati dalam penderitaan rakyat. Iya. Senang memamerkan hedonisme. Iya. Apalagi ya istrinya, ada apa istrinya jadi karyawan di PT Pupuk Indonesia. Iya. Ada apa gitu loh. Mana boleh gitu loh. Mana boleh ada aturan kayak begitu Rahmat Pribadi. Ini aduh bohong-bohongan model apa yang dipamerkan Rahmat Pribadi. Kok mudah-mudahan tidak benar istrinya jadi karyawan di sana. Kalau berita yang saya baca sih istrinya. Kalau benar aduh. Ya Allah, ini kok ada orang dengan manajemen model begini gitu loh. Gak boleh gitu loh. Ini gak boleh. Dari zaman Pak Harto udah gak boleh itu bos. Istri dan suami satu kantor itu udah gak boleh gitu loh. Apalagi di jabatan tinggi. Gak boleh gitu loh. Karena berpotensi. Ya mudah-mudahan istrinya tidak bawa mafia pupuk. Iya. Untuk dapat kota, dapat jatah di Pupuk Indonesia. Ya itu untuk memastikan tidak ada interest kekeluargaan di dalam entitas negara. Yang tidak menjabat saja berpotensi untuk ada bawa-bawa mafia. Iya. Apalagi ada di dalam. Semua orang pemain mafia pupuk akan lobby istrinya. Iya. Akan berusaha untuk melobi istrinya. Ini di sisi ini dua persoalan ini saya lihat Rahmat Pribadi tidak ada sensitivitas publik. Oke. Empati publiknya untuk ukuran pejabat publik dia sama sekali nol. Kita harus kasih bilang nol sama sekali gitu loh. Oke. Masa tunggu diributin dulu baru bikin pembenahan? Ya terus kalau tidak ada dana antara tidak bikin pembenahan dong. Iya. Ngawur gitu loh. Padahal itu standar etikanya kan. Udahlah, nggak usah diajarin lah. Ini jangan-jangan orang ini gagal juga nih di Pupuk Kaltim gitu. Atau di Petrokimia Gersik juga. Anak perusahaan juga gagal ini orang ini gitu loh. Yang menyeleksi dirut BUMN itu siapa sih bang? Ya Rapat umum pemegang saham. Kementerian BUMN. Kementerian BUMN. Cuma kita mau bilang, ini lewat Rumah Pribadi ini, dengan kejadian Rahmat Pribadi sama istrinya ini, kita mau kirim pesan kepada Pak Rosan dan Pak Doni Eskaria serta Bapak Presiden. Rekrutmen direksi BUMN itu harus dibuka kepada publik. Semua anak bangsa punya peluang yang sama. Iya. Supaya jangan ada yang melobi sana, lobi orang dekat lingkaran presiden, lobi orang dekat lingkaran Doni Oskaria, lobi orang dekat lingkarannya Rosan. Buka kepada publik. Ini dibutuhkan direksi ini. Yang memenuhi syarat silakan. Syaratnya ini. Umumkan kepada publik. Iya. Kan presiden bilang seluruh anak bangsa mari kita sama-sama. Iya. Mari kita lola bangsa.
Kok cara menyeleksi direksi kok primitif banget gitu loh. Dan hampir kan tidak ada yang ketahuan. Tidak ada yang ketahuan. Diam-diam orang ini udah jadi direksi Mandiri. Diam-diam si ini sudah jadi direksi BRI. Diam-diam nggak ada. Oke lah kalau untuk komisaris itu tim sukses presiden dudukin nggak apa-apa lah. Tapi untuk direksi nggak boleh dong. Kan vital di situ. Tanamkan kriteria, umumkan kepada publik. Umumkan pada publik, bikin rekrutmen. Kalau memang yang lama masih layak, silakan yang lama. Iya. Kalau tidak ya singkirkan. Kayak model Rahmat pribadi ini, apa yang mau kita pertahankan dari manusia model ini? Atau paling enggak misalnya Bang, ada standar, karena kan asumsinya menjadi direksi BUMN itu punya standar profesionalitas. Itu dia. Anggaplah begini Bang, kita jadi exercise. Gini, Indah, saya potong. Ruang cawe-cawe itu hanya bisa diakhiri dengan keterbukaan. Akuntabilitas. Dibuka, oi anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, oi Papua, Ambon, Aceh, oi Kalimantan, Sulawesi. Ini ada ruang terbuka. Anda challenge ini jabatan ini. Yes. Begitu. Yes. Supaya jangan orang berlomba-lomba main di ruang tertutup. Melobi inilah, orang dekat presiden inilah, lingkaran 1, lingkaran setengah yang dilobi. Iya. Akhirnya kan presiden ke bawah-bawah tuh. Akhirnya kan jadinya presiden ke bawah-bawah. Ini kan kacau gitu loh. Nggak boleh lagi gitu loh. Dengan tata kelola yang hari ini dipimpin oleh Danantara, tidak boleh kayak begitu lagi. Oke. Ini cuma satu, membuka ini khusus untuk direksi. BUMN, anak perusahaan BUMN, cucu BUMN, umumkan di publik. Umumkan di media. Dibuka lowongan untuk jabatan direktur A, ini direktur produksi, direktur pengembangan, direktur ini di BUMN ini. Sehingga semua challenge. Syaratnya ini. Yang berikutnya, setelah diterima, setelah memenuhi syarat, kasih target. Ini perusahaan BUMN ini, tahun ini untungnya 500 miliar. Ya. Dari sebelumnya 300 miliar, berarti naik 200 miliar. Ya. Sekarang Anda mau di tahun kedua Anda mau bikin untung berapa? Ya. Kalau Anda cuma naiknya cuma 50 miliar, enggak, saya nggak pakai Anda. Fakta integritas. Bikin fakta integritas. Yes. Tahun kedua dia harus bikin jadi 1 triliun. Iya. Jadi ada target. Bukan tunggu 5 tahun dia tidak mencapai target baru ganti, enggak. Apalagi kalau dia datang cuma bawa perusahaan merugi Bang. Tahun kedua dia harus nih. Ini Anda masuk ini posisi laba 500 miliar after tax. Ya. Tahun kedua Anda mau ciptakan berapa? Minimal Anda mau 1 triliun labanya supaya orang kerja terukur. Iya. Kalau enggak ya tunggu 5 tahun ya dia bikin rusak itu barang itu. Kalau ada ukuran itu jangan Bang. heran kalau BUMN dengan aset 11.000 triliun cuma untungnya nggak 200 miliar. Kalah dong dari satu Petronas yang untungnya tahun 2024 300 triliun. 2025 400 triliun. Sementara seluruh BUMN dengan aset 11.000 triliun cuma untungnya cuma 200 triliun. Waduh. Iya. Kerja apa enggak kerja? Ini karena Pak Presiden sudah bilang Bang, minimal 5%, berarti 800 triliun. Iya, ROA-nya return on asset itu ROA itu harus 10%. 5% masih rendah. Nah, anggaplah Pak Presiden bilang kalau tidak sanggup 10% minimal 5% lah. Enggak harus gitu. Nah, itu caranya cuma satu. Rekrutmen terbuka. Satu. Seluruh anak bangsa punya peluang yang sama. Ikut tes yang sama. Iya. Nih, nilainya diumumkan. Baru gitu loh. Habis itu tanda tangan fakta integritas. Baru setelah itu tanda tangan fakta integritas. Tahun kedua kau nggak sampai, misalnya ruginya 500 miliar. Tahun kedua kau turunin menjadi cuma tinggal 100 miliar. Iya. Kalau itu oke. Kalau tidak kalau enggak ya udah. Jadi terukur gitu loh. Iya. Orang kerja itu baru bicara profesionalisme. Iya, itu baru profesional, betul Bang. Jangan, kan begini, ada bisa untung 500 miliar, tapi dia bikin cuma 200 miliar. Sehingga kalau dapat 300 miliar itu prestasi. Nggak boleh. Pasang target besar. Iya. Sehingga
Orang kerja serius. Bila perlu nggak bisa tidur. Ini gimana? Ini bagaimana? Kan mudah saja. Pacu revenue, kurangi fixed cost, perbesar variable cost. Gampang. Cuma 3 aja kok. Oke. Penjualan dinaikin, kurangi fixed cost, yang fixed cost dikurangi, variable costnya yang diperbesar dalam rangka memacu penjualan dan produktivitas. Ya, menurut teorinya begitu, tapi ini kan, tapi lebih dari itu, buka rekrutmen direksi BUMN, direksi anak perusahaan BUMN, cucu perusahaan BUMN, buka untuk publik. Betul. Sehingga semua anak bangsa punya peluang yang sama untuk berkarir di BUMN. Kalau sekarang kan lobby lingkaran 1,5 apa presiden siapa? Lingkaran 2 siapa? Lingkaran 1,5 siapa? Lingkaran 1 siapa? Lingkaran setengah siapa? Ini yang kerjanya cari lobby aja. Sehingga kita nggak tahu. Diam-diam dari mana hantu blau, dari mana udah jadi direksi BUMN gitu loh. Dan pola itu menggunakan biaya besar tentu saja, Bang. Biaya besar karena restoran. Kalau dia mengeluarkan biaya besar, maka upaya untuk pasti dia cari duit lagi untuk kembalikan itu. Pasti. Jadi cara memacu itu dimulai dengan rekrutmen direksi harus diumumkan kepada publik. Ini tahun ini PT Aneka Tambang butuh melakukan rules, butuh direksi sekian, rules tahunan untuk bisa mengganti direksi dan atau memperpanjang direksi. Begitu caranya, bos. Hanya dengan cara itulah BUMN kita bisa. Kalau itu, saya hakul yakin 5-10% ROA-nya terpenuhi. Ya karena orang berpacu dengan prestasi, Bang. Prestasi jadi ukuran kan? gitu loh. Dan tidak kalau challenge itu dibuka, Bang, orang yang berprestasi yang akan masuk ke tidak perlu keluarkan biaya-biaya pinggiran. Iya. Untuk sampai kepada jabatan itu gitu lah. Oke. Itu yang barangkali kita. Ini kan potret, Bang, ya, potret BUMN dari yang terlihat dari seorang Rahmat pribadi. Hal yang sama kan mungkin juga terjadi pada tempat lain. Nah, untuk mengendalikan ini ada nggak sih regulasi yang dilahirkan sama Komisi 6 sebagai fungsi kontrolnya, Bang? Nggak bisa. Komisi 6 tidak secara kebijakan dia tidak bisa menyentuh sampai pada level teknis di BUMN. Dia hanya fungsi pengawasan. Oh, berarti yang diawasi cuma Kementerian BUMN ya? Kementerian BUMN dan dia tidak bisa masuk di wilayah teknis. Tapi itu ada di Menteri BUMN. Ya termasuk tantim yang besar. Artinya Komisi 6 atau tantim abal-abal, keuntungan perusahaan, keuntungan abal-abal, sehingga ya apa ya kalau kita bilang ya ini juga warna DPR kita juga agak buram juga gitu loh. DPR kita yang buram, ya bisa juga Komisi 6 juga masuk angin. Beda-beda tipis juga dengan Komisi 11 yang melakukan fit and proper test terhadap Purbaya Gubernur Bank Indonesia. Purbaya Yuda Sadewa gitu loh. Yes, DPR ini lingkaran setan lah kalau kayak gitu, Bang. Ini yang ya apa istilah komisi kesejahteraan di DPR itu kan komisi 3 basah gitu ya. Nah, komisi kesejahteraan. Komisi 4 juga komisi kesejahteraan. Pertanyaan rakyat itu di situ, Bang. Komisi 5 komisi kesejahteraan, infrastruktur. Komisi 6 komisi kesejahteraan, komisi BUMN. Komisi 7 komisi kesejahteraan, komisi pertambangan. 8 apa ya? Agama enggak inilah pendidikan. Tapi masih main juga di urusan haji. Ya, Bang. Masih main juga. Ya ujungnya komisi 11. Iya. Komisi 11 membidangi keuangan sama Banggar. Betul. Ini komisi pesta pora dan komisi basah lah. Ini kita diistilahkan komisi kesejahteraan lah. Komisi yang membidangi kesejahteraan. Ya ini ya ke depan kita harus tata itu karena sumber daya DPR-nya juga banyak terlalu diisi oleh anak dan istri dari serta anak istri keluarga dari pejabat. Apakah pejabat pusat, pejabat daerah, gubernur dan para kepala dinas, atau bupati dan wali kota dan para kepala dinas, sehingga kualitas anggota DPR-nya itu ya seperti hari ini. Kemampuan untuk memfungsikan dirinya dalam 3 tugas utama, yakni legislasi, budgeting dan controlling itu jauh lah. Enggak ke depan
mungkin perlu ada sertifikat atau litsus. Kita sudah pernah bahas itu Bang. Supaya anggota DPR itu dia tahu negara itu apa, rakyat itu apa, konstitusi itu apa, keadilan itu apa, hak itu apa, kewajiban itu apa, rule of law itu apa. Ini harus dia paham. Hal-hal standar. Hal-hal standar yang harus dia gitu paham. Controlling itu apa, budgeting itu apa. Dia harus tahu itu. Kalau dia tidak tahu itu, maka dia tidak bisa memperjuangkan kepentingan rakyat di level itu. Itu yang menjadi tahu harus presiden juga harus punya perhatian ke sana. Kita tata supaya DPR kita ke depan lebih berbobot dan berkualitas, dan sehingga kita banggakan, sehingga ya kejadian model Agustus kemarin tidak ada lagi lah. Bang, pertanyaan terakhir saya, karena sudah masuk waktu maghrib, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa hal-hal yang terjadi seperti perilaku seorang Rahmat Pribadi tidak terjadi pada BUMN lain, dalam kaitannya dengan upaya presiden untuk mendapatkan keuntungan minimal 10% dari nilai aset yang kurang lebih 11 atau 12 triliun. Satu saja, cepat diganti sehingga yang lain tidak mengikuti contoh buruk seperti yang dilakukan oleh Rahmat. Efek jerah gitu Bang ya. Supaya ada efek jerah untuk yang lain. Segera diganti. Kalau tidak, ya walaupun ada regulasi baru dari Danantara, tapi itu tidak juga bisa. Intinya tidak usah terlalu hedon juga gitu loh. Lu punya kekayaan, biar aja gitu loh. Lebih banyak lagi kalau dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Kalau kau jalan-jalan nggak perlu pamer lah gitu loh. Kenapa sih harus pamer hedonisme gitu loh? Itu kan juga menyakiti hati rakyat lah. Lagi kalau nggak salah Rahmat Pribadi ini kan aktivis dari organisasi Islam gitu loh. Iya, dia aktivis salah HMI gitu loh. Ya nggak perlu juga. Saya baru dengar Bang, saya juga nggak begitu. Baru dengar ada senior saya namanya Rahmat Pribadi. Nggak begitu ajaran ke-Indonesiaan dan ke-HMI-an, nggak begitu gitu loh. Jadi cepat aja ganti aja lah. Kita di sini tidak bicara urusan HMI dan tidak HMI. Kita bicara urusan bangsa. Tapi kalau bicara tentang hedonisme, bukan itu ajaran Islam. Hedonisme itu bukan ciri dari ajaran Islam. Apalagi aktivis HMI itu kan aktivis yang bicara tentang dekat dengan rakyat, justru empati dengan penderitaan rakyat. Anti kemapanan harusnya Bang. Bila perlu kita lapar, rakyat yang makan. Punya kita kasih buat rakyat makan. Bukan kita yang pamer-pamer dan menyalahgunakan jabatan seperti yang dilakukan oleh Rahmat Ismail. Ini gagal ini jadi. Rahmat Pribadi Bang. HMI gagal ini kalau kayak gitu tuh. Nggak begitu tuh. Baik, Bang Kisman Latubagulita, terima kasih banyak. Sahabat Muda Indonesia, kita tidak punya pretensi apa-apa terhadap personifikasi orang, termasuk pada Bapak Rahmat Pribadi. Bahkan kita tidak saling kenal Pak Rahmat Pribadi. Tetapi kenapa penting kita bahas? Karena Bapak sedang menjabat sebagai pejabat publik di badan usaha milik negara. Entitas publik. Entitas publik rakyat Indonesia. Entitasnya hanya di situ kepentingan kami, tidak pada kepentingan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.